Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Baiklah anak-anak Ustadz, pada perjumpaan kali ini kita akan membahas pelajaran fikih wadih juzuk awal. Kitabnya seperti ini. Mudah-mudahan anak-anak Ustadz semua sudah memiliki kitab ini. Kita buka halaman 3, itu bab toharoh. Bismillahirrahmanirrahim. At-toharatu bersuci. Jadi toharoh itu artinya bersuci. Ya bunayya, wahai anakku, qad arafta annaka iza aradta an tusalliya yajibu alaika an tatawadda'a wudu'an kamilan. Ya bunayya, wahai anakku, qad arafta, sungguh engkau telah mengetahui, annaka iza aradta, bahwasanya engkau apabila ingin antusalliya, mendirikan salat engkau, yajibu alaika, maka wajib atas engkau, anta tawaddo'a wudu'an kamilan, bahwasanya engkau berwudu dengan wudu yang sempurna. Maka anak Ustadz ketika ingin hendak melaksanakan sholat, maka terlebih dahulu harus berwudu dengan wudu yang sempurna, tanpa kurang satu rukun, satu syarat. Maka wudu'an kamilan, wajib kalau mau melaksanakan ibadah seperti sholat, maka wajib wudu. Wa hadzal wudu'u nau'un minat toharoti, dan ini berwudu nau'un minat toharoti, merupakan cabang dari bersuci. Wa hunaka anwa'ul ukhra, dan di sana ada cabang-cabang lain. Wahia al-ghuslu wat-tayammumu wa idzalatun najasati. Jadi cabang toharoh tadi, selain berwudu, ada juga al-ghuslu, mandi, ada juga at-tayammumu, bertayamum, ada juga idzalatun najasati, membersihkan najis. Kita lanjut bawahnya lagi. Fatoharatu arba'atu anwa'in, maka bersuci itu ada 4 macam. Macam yang pertama al-wudu'u, wudu. Yang kedua al-ghuslu, mandi. Yang ketiga at-tayammumu, bertayamum. Yang keempat izalatun najasati, membersihkan najis. Jadi di dalam agama Islam, bersuci, toharoh itu ada 4 macam caranya. Yang pertama al-wudu'u, wudu, untuk menghilangkan hadas shogir, hadas kecil. Yang kedua al-ghuslu, mandi, untuk menghilangkan hadas kabir, yang besar. Maka untuk menghilangkan hadas besar kita wajib mandi. Kemudian ada lagi at-tayamum. Tayamum ini kita lakukan apabila kita kesulitan untuk mendapatkan air, maka kita bertayamum, gantinya berwudu dan mandi tadi untuk menghilangkan hadas. Yang keempat izalatun najasati, membersihkan najis, juga merupakan
bagian dari bersuci. Jadi bagian dari bersuci ada 4. Yang pertama itu wudhu, yang kedua mandi, yang ketiga tayamum, yang keempat izalatun najasati. Jadi ada 4 cara bersuci. Insyaallah mudah-mudahan anak-anak Ustaz paham semuanya tentang hal tersebut. Kita lanjut lagi. Waqad arafta aidon annaka tatawaddu biisti'malil ma'i wa dhalikal ma'u wasailatun wasilatun min wasailit taharati. Fal'ana nuridu an na'rifa anwa'al ma'i wa aqsamu. Waqad arafta, dan sungguh engkau telah mengetahui, aidon juga, annaka bahwasanya engkau tatawadda'u biisti'malil ma'i, bahwasanya engkau tatawadda'u berwudu biisti'malil ma'i dengan menggunakan air. Wa dhalikal ma'u wasilatun min wasailit taharati, dan demikian air wasilatun merupakan sarana min wasailit taharati dari sarana-sarana bersuci. Fal'ana, maka sekarang, nuridu an na'rifa, kita ingin mengetahui, anwa'al ma'i, macam-macam air, wa aqsamahu, dan pembahagiannya air. Jadi ada macam-macam air dan ada pembagian air. Ini yang akan kita bahas. Anwa'ul ma'i, macam-macam air. Wal ma'u allazi yajuzu tatahhuru bihi sab'atu anwa'in. Dan air yang boleh dengannya bersuci, sab'atu anwa'in, ada 7 macam. Yang pertama, ma'us sama'i, air langit, atau al-mator, air hujan. Sama saja, ma'us sama'i atau al-mator, air hujan, sama-sama jatuhnya dari langit. Yang kedua, ma'ul bahri, air laut. Jadi air yang ada di dalam laut bisa digunakan untuk suci. Yang ketiga, ma'un nahri, air sungai. Yang keempat, ma'ul bi'ri, air sumur. Yang kelima, ma'ul aini, air mata air. Yang keenam, ma'us salji, air salju. Misalnya anak Ustadz berada di kutub, maka bisa menggunakan salju untuk sarana berwudu. Yang ketujuh, ma'ul bardi, air embun. Nah, jadi ada sab'atun anwa'in, ada 7. Sab'atun anwa'in, ada 7 macam air yang bisa kita gunakan untuk bersuci atau bertoharoh. Kemudian kita lanjut lagi. Aqsamul ma'i, adapun pembagian air. Yang qasimul ma'u ila arba'ati aqsamin, terbagi air kepada 4 bahagian. Al-awwalu, yang pertama, tahiru fi nafsihi, suci zatnya air. Mutahiru li ghairihi, ghairu makruhi istimaluhu wa huwal ma'ul mutlak. Nah, jadi air yang pertama ini airnya suci, mutahirun li ghairihi, dan mensucikan, bisa mensucikan untuk benda lain. Ghairu makruhin, tidak makruh menggunakannya air. Wa huwa ma'ul mutlak,
dan dianya ini disebut dengan air yang mutlak. Mutlak artinya belum tercampur dengan apapun. Mutlak. Masih murni zat air tadi. Air putih kan belum tercampur. Tapi kalau sudah dicampur dengan teh, dengan kopi, maka dia bukan air mutlak lagi namanya. Kalau belum bercampur, air sungai tadi belum bercampur dengan teh, air laut tadi belum tercampur dengan kopi, maka masih disebut dengan air mutlak. Begitupun juga air salju tadi, kalau belum dicampur dengan sirup, dia tetap air mutlak. Tapi kalau dia sudah dicampur dengan sirup, maka dia berubahlah tadi menjadi air sirup. Nah, jadi air yang pertama, air yang suci dan dapat mensucikan benda lain. Dia tidak makruh menggunakannya air tersebut, dan air ini disebut dengan air mutlak. Ayil lazi yusamma ma'an bila qaidin lazimin. Nah, di sini diterangkan artinya allazi yusamma, yang disebut dengan ma'an bila qaidin lazimin, air yang tidak ada ikatan tertentu. Nah, jadi bila qaidin lazimin, tidak ada kaitan tertentu itu tadi, tidak tercampur apa-apa, belum tercampur sabun. Kalau sudah tercampur sabun, dia disebut dengan air sabun, bukan air mutlak lagi. Kalau sudah tercampur gula, dia menjadi air gula. Dan dia tidak, kalau apabila dia sudah tercampur, maka dia bukan air mutlak. Amal ma'ul jawazi, kita lanjut lagi. Amal ma'ul jawazil hindi, maka adapun air jawazil hindi atau anna rajil, maksudnya di sini adapun air kelapa, fala yusamma ma'al mutlaq, fahuwa tahiru fi nafsihi yajuzu surbuhu walakinnahu ghairu mutahhirin li ghairi fala yajuzu tatahhuru bihi. Nah, adapun air kelapa atau an-narojil sama tuh, jawazil hindi dengan an-narojil sama air kelapa. Apa katanya? Fala yusamma ma'al mutlak, maka air kelapa ini tidak disebutkan sebagai air yang mutlak. Nah, jadi air kelapa sama tadi dengan air teh, air kopi tadi. Dia bukan air mutlak. Fahuwa, maka dianya air kelapa itu tahirun fi nafsihi, suci zatnya, yajuzu surbuhu, boleh meminumnya air. Nah, jadi boleh diminum air kelapa tadi karena dia suci. Walakinnahu ghairu mutahhirin li ghairihi, akan tetapi tidak bisa untuk menghilangkan, untuk mensucikan benda yang lain. Nah, air kelapa itu suci, boleh diminum, tapi tidak bisa untuk bersuci, tidak bisa untuk bertoharoh. Fala yajuzu tatahhuru bihi, maka tidaklah boleh bersuci dengannya air kelapa. Karena air kelapa air yang tadi tidak boleh, dia suci, boleh diminum, tapi dia tidak boleh, tidak bisa untuk bersuci. Kita lanjut yang kedua. Wasani, dan yang kedua, tahiru fi nafsihi ghairu mutahhirin li ghairihi, suci zatnya air, ghairu mutahhirin li ghairihi, tetapi tidak bisa mensucikan benda lain. Fala yajuzu istimaluhu, maka tidak boleh menggunakannya air yang kedua ini tidak boleh digunakan fil wudu'i, di dalam berwudu, wal ghusli, dan mandi, wala fi idzalatin najasati, dan tidak juga dalam membersihkan najis. Karena wahuwa nau'ani, dan dianya air yang kedua ini terbagi kepada dua macam. Macam yang pertama,
Al-ma'ul musta'mal fi raf'il hadasi. Air musta'mal atau air yang sudah dipergunakan fi raf'il hadasi untuk mengangkat hadas. Baik hadas itu besar maupun hadas kecil. Misalnya Anda berwudu kemudian ditampung airnya, atau beristinja ditampung airnya. Misalnya kan. Air fil wudu'i awil ghusli, atau air wudu atau air mandi ditampung airnya kan. Au fi izalatin najasati, atau air bekas untuk membersihkan sesuatu dari najis. Airnya bekas cuci baju yang terkena kotoran. Nah, itu juga tidak boleh dipergunakan kembali karena itu merupakan air mustakmal, tidak boleh dipergunakan untuk bertoharoh, tidak bisa. Kemudian yang B, al-ma'u alladhi taghayyaru. Yang B, al-ma'u alladhi, tadi yang pertama, ini yang kedua, alladhi taghayyaru bimukhalitin tahirin kama'il qahwati awisyi. Air yang kedua, jadi tadi air yang mustakmal, yang pertama tadi air mustakmal, yang kedua al-ma'u alladhi, ada air yang berubah bimukhalitin tahirin, dengan benda yang suci. Jadi yang kedua ini dia bercampur dengan benda yang suci. Kalau yang pertama tadi air yang sudah dipergunakan untuk mengangkat hadas, wudu, mandi, membersihkan najis. Yang kedua ini air yang bercampur dengan benda yang suci. Kama'il qahwati, seperti air kopi, awisai, atau air teh. Jadi air yang kedua ini pun juga tidak bisa dipergunakan untuk bersuci karena statusnya merupakan air mustakmal. Jadi air mustakmal terbagi dua. Air yang pertama air yang untuk membersihkan hadas, yang kedua air yang tercampur dengan benda yang suci, baik itu kopi, teh, sirup, sabun. Itu tidak boleh dipergunakan untuk bersuci atau bertaharah. Wasalisu, dan yang ketiga, tahiru fi nafsihi mutahhiru li ghairihi makruh isti'maluhu wa huwa al-ma'ul musyammas. Dan adapun yang ketiga, tahirun, suci airnya, fi nafsihi, suci zatnya air tadi, mutahhirun li ghairihi, dan mensucikan benda yang lainnya, makruhun istimaluhu, makruh menggunakannya air, wa huwa, dan dianya itu air adalah ma'ul musammas, air yang terjemur matahari. Maka air yang kedua ini disebut dengan air yang ketiga ini disebut dengan air musammas. Boleh digunakan, suci airnya, namun dia makruh karena dia terjemur matahari. Terlebih apabila air tersebut terjemur di dalam wadah yang terbuat dari logam emas, perak misalnya, maka dia makruh. Nah, dikhawatirkan akan mendatangkan mudarat, akan membuat seseorang mudah terkena penyakit kulit gitu kan, karena bukan mengurai logam yang terjemur tadi, mengurai bercampur dengan air yang diurai tadi, maka dikhawatirkan akan mendatangkan mudarat. Warabi'u, dan yang keempat, kita lanjut lagi, ma'u mutannajisun, air yang kejatuhan najis. Fala yajuzu, maka tidak boleh, istimaluhu, menggunakannya air, fil wudu'i, di dalam berwudu, au ghairihi, atau selainnya, berwudu, mandi tadi misalnya kan. Wa huwa nau'ani, dan dianya terbagi pada dua macam. Jadi air mutanajis terbagi pada dua macam.
Macam yang pertama, al-ma'u qalil, air yang sedikit. Apa itu air yang sedikit? Ini dia. Allazi halat fihi najasatun. Yang mengandung di dalamnya najis. Terjatuhan najis. Sawaun, sama saja. Kana mutaghayyiran amla. Adapun itu air berubah ataupun tidak berubah, maka sama saja hukumnya. Air yang sedikit tadi, kejatuhan najis, jatuh kotoran atau najis, maka sama saja mau air itu berubah ataupun tidak, maka hukumnya adalah najis, karena dia ma'ul qalil, air yang sedikit. Yang kedua, ma'ul kathirul mutaghayyiru binajasatin. Yang kedua, air yang banyak, mutaghayyiru, berubah dengannya najis. Jadi air yang kedua ini airnya banyak dan berubah karena najis. Maka air yang banyak tadi, kalau dia kejatuhan najis dan berubah, maka sama, disebut dengan air najis. Nah, kita lanjut lagi di bawahnya. Wal qalilu, dan adapun sedikit, maka naduna kullataini, adalah sesuatu yang kurang dari 2 kula. Maka disebut dengan air yang sedikit itu adalah air yang kurang dari 2 kula. Maka disebut dengan air qalil, air yang sedikit. Wal kathiru, dan adapun yang banyak, adapun air yang kedua tadi, air ma'ul kathir, air yang banyak, ma balagha kullataini au aktsara, sesuatu yang sampai 2 kulah atau lebih dari 2 kulah, akan disebut air yang kathir, air yang banyak. Wa kullatani ibaratun an miqdari ma'il ladzi tasa'uhu birkatu. Nah, wa kullatani, dan adapun air 2 kulah, ibaratun, diibaratkan, an miqdaril ma'i, dari ukurannya air, alladzi tasa'uhu, yang luas, albirkatu, tempatnya, albirkah tu bak gitu bisa juga, wadah bisa juga, yang luas wadahnya, tuluha zira'un wa rubu'un, panjangnya 1 hasta 1/4, zira'un wa rubu'un, 1 hasta 1/4. Nah, jadi 1 hasta dan 1/4 hasta. Berarti nah, wa arduha wa umkuha kadzalika, dan lebar, dan arduha lebar, wa umkuha dan tinggi, kadzalika sama, zira'un wa rubu'un, 1/4 hasta. Au tulha, atau panjangnya, wa urduha, atau lebarnya, wa umkuha, atau tingginya, nahwu, sama 60 simtimron, simtimron 60 cm. Jadi panjang ya, tingginya, lebarnya sama 60 cm. Wa huwa yusawi, dan dianya sama, yusawi, sama dengan 216 litron minal ma'i. Nah, jadi bak yang ukurannya 60, panjangnya 60 kali 60 tadi, itu isinya sama dengan 216 liter air. Nah, jadi sama tuh dengan 216 liter air. Maka air yang ini disebut dengan air banyak, air yang banyak. Maka air yang banyak ini, apabila dia tidak berubah salah satu sifatnya, maka boleh dipergunakan untuk bersuci, untuk toharoh.
Tapi apabila berubah salah satu sifatnya, ada 3 ya, bau, warna, rasa. Jadi ada air dalam bak gitu kan, kejatuhan bangkai, kemudian berubah baunya karena jatuh bangkai tadi, maka dia menjadi air mutanajis. Misalnya berubah baunya karena kejatuhan bangkai, maka air ini tidak dapat dipergunakan karena berubah salah satu sifatnya tadi. Pun itu air yang banyak. Nah, bagaimana air yang sedikit, air yang kurang dari 2 kula? Air yang 2 kula, yang kurang dari 2 kula, ma'ul qalil tadi, apabila kejatuhan benda najis berubah ataupun tidak berubah, maka dia tetap air mutanajis, tidak boleh dipergunakan untuk bersuci karena dia statusnya air mutanajis. Air yang sedikit kan, ma'ul qalil, air yang sedikit berubah ataupun tidak berubah ya, bau, warna dan rasanya, maka dia tidak boleh dipergunakan. Sementara air yang qalil, air yang lebih dari 2 kula atau air yang 2 kula, air qalil itu minimal 2 kula. Tapi kalau lebih dari 2 kula lebih bagus lagi. Apabila dia kejatuhan benda yang najis, maka kalau tidak berubah salah satu dari sifat yang 3 tadi, boleh dipergunakan untuk bertoharoh. Baiklah, kita cukupkan dulu pembelajaran kita sampai di sini. Mudah-mudahan menjadi berkah dan bermanfaat ilmunya. Bila ada pertanyaan atau keraguan, silakan ditulis di kolom komentarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.